Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifah Simpatika. Bagaimana Bapak Ibu semua kabarnya? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan kewajiban dan tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, atau memberikan tutorial tentang permasalahan di Simpatika ya. Dalam hal ini adalah ijazah ya. Nah, dalam Simpatika terkadang pada menu PTK atau di PTK Bapak Ibu guru terkadang minta update profil ijazah ya, dan pada saat itulah kadang itu Bapak Ibu guru atau teman-teman yang mengalami kesulitan ya, terutama bagi yang baru ya. Jadi untuk memprofil ijazah ini kadang itu gagal ya, atau verbal ditolak ya. Nah, kenapa masalahnya verbal ijazah ditolak dan bagaimana cara mengatasinya? Silahkan Bapak Ibu simak video ini dari awal sampai selesai dan jangan di skip ya. Baik, pertama-tama silahkan Bapak Ibu pastikan bahwa laptop atau komputer sudah terhubung ke internet atau wifi ya. Dan selanjutnya silahkan buka browser lewat Google Chrome atau Firefox ya. Di sini saya menggunakan Firefox saja ya, silahkan dipilih. Kemudian pada jendela pencarian di sini silahkan ketikkan kata Simpatika ya, atau jika sudah sering masuk di jendela pencarian pada kata pusat layanan PTK, silahkan langsung dipilih saja Bapak Ibu. Nah, kemudian pada kolom yang kiri ini silahkan masukkan NU PTK, kemudian kolom yang kanan ini adalah password ya. Sebagai contoh saya akan memasukkan PTK, NU PTK ya, password sudah, kemudian Bapak Ibu silahkan pilih masuk. Kemudian pada menu ini silahkan Bapak Ibu pilih PTK ya, pilih menu atau logo PTK ini. Jika muncul menu yang tidak diinginkan, silahkan dipilih close saja ya, atau tutup dengan memilih tanda silang. Nah, Bapak Ibu, jika menemui kendala verbal ijazah gagal ya, atau verbal ijazah ditolak, silakan Bapak Ibu melakukan ajuan verbal ulang dengan teliti dan benar ya. Pastikan nomor ijazah, tanggal ijazah, tahun ijazah sesuai dengan data diri Bapak Ibu ya, waktu pengajuan yang tahun lalu ya. Sebagai contoh ya, untuk melakukan verbal ulang ijazah, Bapak Ibu harus mengisikan dari awal ya, yaitu dengan cara memilih menu ya, memilih menu di sebelah kiri ini ya, yang ada kata perubahan data kepegawaian ya, silahkan dipilih. Nah, di sini ada beberapa menu ya, yaitu TMT guru ya, tanggal mulai tugas guru. TMT ini adalah tanggal mulainya mengajar ya, bukan GTY ya. Kalau GTY itu biasanya 1 atau 2 tahun setelah mengajar sebagai GTT ya. Jadi silakan Bapak Ibu silakan pilih menu verbal ijazah ini ya, jika ingin mengajukan verbal ulang ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu perhatikan ya, untuk melakukan verbal data ijazah ikuti langkah-langkah di bawah ini ya. Jadi di sini ya, silakan Bapak Ibu
ajukan verbal ulang ya di sini ya. Atau jika ingin melihat data ya, jika ingin melihat datanya bisa dilihat di sini ya. Ini data sebagai contoh ya, pendidikan S1 di Unisnu ya, dengan prodi PAI ya, atau pendidikan agama Islam, tahun masuk 2013 dan tahun keluar 2017 ya, dengan gelar SPD ya. Ini saya tutup ini sebagai contoh ya. Jadi Bapak Ibu, jika verbalnya ditolak, silakan ajukan verbal di sini ya. Silakan pilih menu ajukan verbal. Silahkan dipilih saja ya, ini sebagai contoh saja ya. Jadi setelah itu akan muncul ajuan data verbal ijazah S1 atau D4 atau S2 dan S3 ya. Silakan Bapak Ibu jangan pilih tambah ya, tapi pilih tanda panah di bawah ini ya, yang ke bawah ini silakan pilih ubah data ya, ubah data. Nah di sini silakan Bapak Ibu perguruan tinggi lulusan ya, perguruan tinggi lulusan Anda silakan diisi ya, diisi sesuai perguruan tinggi mana yang Bapak Ibu sesuai ijazah ya, silahkan dipilih. Ini contoh ya, silakan pilih sebagaimana yang perguruan tinggi, nama perguruan tinggi yang Bapak Ibu miliki di ijazah ya. Ini saya tutup lagi karena ini hanya sebagai contoh ya. Kemudian untuk program studi lulusan Anda ya, ini wajib diisi juga. Silakan dipilih ya, program studi atau jurusan ya, misalnya pendidikan agama Islam atau yang lainnya silakan dipilih ya. Sebagai contoh misalnya ya, silakan dipilih ya, diklik ya, kemudian lanjut disimpan ya. Karena ini hanya sebagai contoh, saya tutup ya. Untuk jenjang pendidikan silakan pilih S1 atau S2 ya, atau dan lainnya ya, D4, S3 dan lainnya. Ini hanya sebagai contoh. Untuk tahun masuk diisi manual ya, tidak ada pilihan, dan tahun lulus juga. Kemudian gelar akademik depan jika ada ya, jika tidak ada dikosongin saja. Yang ada misalnya gelar di belakang, silahkan dipilih nama gelarnya, diketik ya, seperti ini contohnya. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih file ya, file ijazahnya ya. Nah, file ini biasanya berupa file JPG ya, JPG, atau kalau tidak bisa JPG ya PDF ya, namun biasanya JPG ya. JPG itu maksudnya file hasil scanan ya, dan biasanya itu minimal ukurannya 200 kilobit dan maksimal itu 500 kilobit ya. Jadi Bapak Ibu waktu melakukan penyekanan bisa diatur ya, misalnya 200 atau 150, namun jika masih kebesaran bisa dikonvert ya, atau dikecilkan melalui aplikasi online ya, misalnya aplikasi convert JPG seperti itu ya. Ini silakan jika Bapak Ibu sudah memiliki file scanan ijazah ya, silakan dipilih saja, pilih file ya. Nah kemudian silakan masukkan scanan ijazah seperti ini contohnya ya, ini scanan ijazah, kemudian pilih saja open ya. Nanti ya secara otomatis jika filenya memang sudah memenuhi kriteria batas minimal ukuran atau batas maksimal ukuran scanan, maka secara otomatis nanti file ini akan masuk di kotak ini Bapak Ibu ya. Kemudian silahkan pilih simpan perubahan ya, dan ini secara otomatis ajuan verbal ijazah sudah diajukan ya. Jadi tinggal menunggu perkembangan dari
Verval Kemenang Kabupaten ya. Ini saya batalkan hanya sebagai contoh. Oke, baik Bapak Ibu ya, demikian bagaimana cara mengatasi verval ijazah yang gagal ya, dan semoga video ini bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.